Haddatsana berceritana pada kami Ibnu Majah sapa Isa ibnu Hamad al-Misri, orang Mesir ya, al-Misri orang Mesir. Anba'ana mengkabarina pada kami Isa sapa Al-Lais ibnu Sa'din, qala berkata sapa Lais, akhbaroni mengkabari ni padaku sapa Ukel an Muhammad bin Muslimin, anahu sesungguhnya Muhammad iku qala berkata dia Muhammad, Inna Aba Salamata sesungguhnya Abu Salamah ibna Abdurrahman ibni Auf iku akhbarohu mengkabari dia Abu Salamah hu pada Muhammad bin Muslim, ana Abdullah ibna Adi ibnil Amra sesungguhnya Abdullah bin Adi bin Amra iku qala berkata dia Abdullah, lahu kepada Abu Salamah, ro'a itu aku melihat Rasulullah pada Rasul sallallahu alaihi wasallam, wahwa dan utawi Rasul iku ala nakotihi di atas ontanya Rasul, wakifun orang yang berhenti, orang yang berhenti, bil Haswaroh di tanah Haswaroh. Jadi ada yang membaca Haswaroh, ada yang membaca Hazawwaroh. Nah, yang membaca Hazawwaroh ini bi fathata ini dengan dua fathah. Jadi haknya di fathah, zainya di fathah, wawaw musaddadatun. Nah, wawunya itu ditasdid. Ya, tulisannya seperti itu, Hazawwaroh. Nah, tapi kalau menurut Imam Ad-Damiri, bacanya adalah Haswaroh. Jadi wazannya adalah Qaswaroh, Haswaroh. Ya. Jadi wazannya Qaswaroh, nah, sehingga dibaca Haswaroh. Qala As-Syafi'i wa Daruqutni. Nah, ini Imam Syafi'i dan Imam Daruqutni mengatakan al-muhaddisuna yastaniduna bil Haswaroh wal Hudaybiyah. Nah, itu biasanya para ahli hadis menyandarkan pada dua tempat ini. Ada yang meriwayatkan berdirinya Nabi itu di tanah Haswaroh, ada yang menjelaskan di tanah Hudaybiyah. Wahuma muhtalifan. Nah, dua tempat itu ya tentunya berbeda. Ya. Wahwa maudhi bi Makkah inda babil Hanatin. Jadi Haswaroh itu adalah suatu tempat di Mekah di sisi pintu Hanatin. Nah, kalau Hudaybiyah ya banyak orang tahu. Ya. Kemudian yakulu bersabda sapa Nabi, wallahu utawi Allah, innaki sesungguhnya kamu Makkah iku la khairu ardillah, niscaya sebaik-baiknya buminya Allah, wa ahabbu ardillah dan
lebih menyenangkannya buminya Allah ilayya padaku Nabi. Ya. Wallah demi Allah, laula seandainya tidak, ani sesungguhnya aku, iku ukhrijtu dikeluarkan aku, artinya diusir aku, mingki dari kamu. Nah, jawabnya ma kharajtu, maka tidak keluar aku. Berhubung diusir, ya sudah, aku meninggalkan kamu. Nah, la khairu ardillah sampai lafat hadis yang terakhir itu. Jadi niscaya kamu adalah sebaik-baiknya buminya Allah hina ukhrijtu, ketika aku dikeluarkan ini, ketika aku diusir ini, kamu bumi yang terbaik. Nah, ini kemudian ada pembahasan di sini baik mana antara Mekah dan Madinah, kan gitu, baik mana antara Mekah dan Madinah. Wa fatlul madinati kana ba'du au mutlakon wa alasani. Lah, kefadolan Madinah itu ya sesudahnya Mekah. Ya, sesudahnya Mekah. Atau ya mutlak. Mutlak itu yes podo-podo apike lah. Ya. Dan begitu juga yang kedua. Jadi kalau seandainya ada yang menjelaskan itu berdirinya di Hudaybiyah, lafat hadisnya ya seperti itu tadi. Huwa dalilun liman qala bifatli Makkata alal Madinah. Jadi hadis ini merupakan dalil bagi orang yang punya anggapan bahwa Mekah itu lebih utama daripada Madinah. Jadi ini adalah dalil bagi orang yang punya anggapan Mekah lebih utama dari Madinah. Dan yang benar memang seperti itu, gitu loh. Kemudian Imam Ad-Damiri juga mengatakan ada itu sebuah riwayat Nabi itu mengatakan, Allahumma innaka ta'lamu annahum akhrajuni min ahabbil bilad ilayya. Ya Allah, engkau tahu sendiri bahwa mereka itu mengusir saya dari negara yang saya cintai. Fa'askinni fi ahabbil bilad ilaika, maka tempatkanlah saya di lebih dicintainya negara bagi engkau. Ada riwayat seperti itu, ada. Nah, kalau dilihat dari riwayat itu berarti Madinah lebih baik dari Mekah, gitu kan? Berarti Madinah lebih baik dari Mekah. Kalau Mekah itu hanya dicintai Nabi, kalau Madinah itu dicintai Allah, nah, kan gitu. Cuma Ibnu Abdul Bar mengatakan la yahtalifu ahlul ilmi fi nakarotihi wa wat'ihi. Oh, Ibnu Abdul Bar mengatakan, oh kalau hadis itu hadis mungkar itu, bahkan bisa dianggap sebagai hadis palsu. Jadi yang mengatakan
Mekah itu ya sebatas dicintai Nabi, kalau Madinah itu dicintai Allah. Hadis itu hadis mungkar, hadis palsu. Wa nasabu wat'ahu ila Muhammad ibnil Hasan ibni Ziyadin. Nah, kepalsuan hadis itu eh, mereka nisbatkan kepada Muhammad bin Hasan yang membuat hadis itu palsu ya ini si Muhammad bin Hasan bin Ziyad. Para ahli hadis meninggalkan hadis ini ya karena dalam periwayatannya ada orang yang namanya Muhammad bin Hasan bin Ziyad ini. Ini biasanya bikin hadis palsu ya. Waqala Ibnu Dihyah fi tanwirihi innahu hadisun batilun bi ijma'i ahlil ilmi. Jadi hadis yang menjelaskan Mekah hanya sekedar dicintai Nabi, Madinah itu dicintai Allah, itu adalah hadis batil menurut kesepakatan ahli ilmu. Waqala Ibnu Mahdin. Nah, Ibnu Mahdin juga mengatakan, Sa'altu anhu Malikan. Aku pernah menanyakan hadis itu kepada Imam Maliki. Faqala la yahillu antan sibal batila ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Oh, kamu enggak boleh, jadi enggak halal kamu menisbatkan hadis palsu, hadis batil kepada Rasulullah, itu enggak boleh. Berarti Imam Malik juga menganggap hadis itu palsu. Ya. Waqat bayyana illatahu Abu Bakrin al-Bazar fi ilalih, dan Abu Bakar al-Bazar juga sudah menjelaskan penyakit dari hadis tersebut ya. Wal hafid wa ghairuha na'am ya. Termasuk di sini dijelaskan iya asuk nabil Madinah afdol. Kalau dari bertempat tinggal di Madinah memang lebih afdol ya, bertempat tinggalnya loh ya. Jadi kalau tempatnya, intinya begini, jadi kalau tempatnya itu bagus Mekah daripada Madinah. Tapi kalau dari sisi bertempat tinggalnya, itu bagus di Madinah daripada di Mekah. Ya. Afdol 5 sabata min hadis Ibnu Umar. Jadi bertempat di Madinah itu lebih utama karena memang ada riwayat dari Ibnu Umar, anan Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala la yasbiru ala la'waiha wasittatiha ahadun ila kuntulahu safi'an wa sahidan yaumal qiyamah au sahidan yaumal qiyamah. Ya. Ada itu Nabi bersabda, tidak bersabar seseorang untuk tinggal di Madinah walaupun keadaannya ya payah, berat ya, kecuali aku akan menjadi pemberi syafaat atau yang menyaksikan atas kesabarannya di hari kiamat, dan menyaksikan atau sahidan yaumal kiamah, aku menyaksikan di hari kiamat. Walam yarid bisuk namakah sayun mindalika ya, dan tidak ada satu riwayat pun yang menjelaskan keutamaan tinggal di Mekah, itu tidak ada. Jadi saya ulang lagi, jadi kalau dari sisi tempat ya bagus Mekah, tapi kalau untuk ditinggali nah itu bagus Madinah. Bal karihaha jama'atun minal ulama. Umpama ada riwayat menjelaskan bagus tinggal di Mekah, nah itu
itu justru di apa, dianggap aneh ya. Jadi jamaah minal ulama itu menganggap loh kok ono riwayat ngono itu kan. Wa tsabata annahu sallallahu alaihi wasallam qala manis tato'a an yamuta bil Madinah fal yamut biha. Dan juga ada riwayat lain Nabi mengatakan barang siapa yang mampu untuk meninggal di Madinah ya supaya meninggal di Madinah. Ya. Fa ini asfa'u liman yamutu biha. Aku memberi syafaat kepada siapapun yang mati di Madinah. Ya. Wa ja'ala Ibnu Hazm at-tafdhil al-hasil bi Makkah sabitan li jami'il haram. Jadi yang istimewa, paling istimewa itu adalah Mekah ya. Dari sisi tempatnya ya. Itu mengalahkan seluruh apa? Tanah-tanah haram. Jadi kalau soal tanah haram, Madinah memang ada tanah haramnya, tapi ya masih istimewa Mekah, gitu kan.